Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru, pengajar SDN Turus yang saya hormati, kepada Bapak Sofana yang terhormat juga yang masih bersedia hadir di sini. Nah, hari ini adalah kegiatan Ibu Hani untuk mengadakan fasilitasi visi dan prakarsa perubahan. Nah, di sini nanti kegiatan yang akan dilakukan adalah pertama, nanti Bu Hani akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Nah, di situ nanti Bu Hani akan membersamai penjenengan semua dalam membuat visi. Di sini Bu Hani memang sedang dalam tahap belajar ya Bapak Ibu, belajar di pendidikan guru pemberdayaan. Tetapi dalam kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu guru nanti dapat merefleksikan dari visi yang ada di sekolah ini untuk bersama-sama membuat visi yang baru seperti itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu nantinya akan berperan aktif dalam kegiatan diskusi kita kali ini. Langsung saja nanti kita akan dipimpin oleh Bu Hani. Kepada Bu Hani kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih tetap semangat ya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya di sini ingin berdiskusi bersama panjenengan semuanya tentang visi dan juga prakarsa perubahan. Kalau mungkin kemarin sudah bersama dengan Bu Ratna berdiskusinya, hari ini bersama saya seperti itu. Sebelumnya mohon izin saya bagikan dulu materinya. Baik Bapak Ibu, di halaman pertama tentang jadi hari ini pendampingan individu yang kedua yang saya laksanakan, yaitu kita berdiskusi visi dan juga prakarsa perubahan. Dan tujuan kegiatan pada siang hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah di masa depan. Jadi cita-cita kita terhadap sekolah kita ini di masa depan itu yang seperti apa. Jadi nanti kita akan mengimajinasikan tentang murid-murid di masa depan kita, bisa tentang karakter dan juga dan lain sebagainya. Kemudian tentang visi dan juga tentang prakarsa perubahan. Selanjutnya bisa dibalik Bapak Ibu. Kita mengingat kembali tentang hakikat pendidikan. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, hakikatnya menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan itu adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Kemudian untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di situ tertera ada 4 G. Yang pertama, guru berpihak kepada murid. Selanjutnya ada menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, memahami karakter murid. Yang keempat adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dirangkum menjadi 4 poin seperti itu. Kemudian
Setelah kita mengingat hakikat dan tujuan dari pendidikan, karena hari ini kita akan membahas tentang visi, imajinasi tentang murid di masa depan dan juga prakarsa perubahan, kita mengingat dulu visi, kekuatan visi. Sebenarnya visi itu fungsinya untuk apa? Nah, jadi visi itu Bapak Ibu berisi tentang harapan kita. Jadi harapan kita itu adalah visi kita. Kemudian visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Jadi visi yang sudah kita buat sekarang itu akan menghasilkan masa depan murid-murid kita. Kemudian masa depan murid kita itu adalah masa depan bangsa Indonesia. Jika ingin melangkah jauh, maka visi yang kita buat harus bersifat yang pertama memberikan semangat. Jadi kata-katanya memberikan semangat, menguatkan dan juga menggerakkan hati yang membacanya. Itu adalah kekuatan dari visi, gitu. Nah, kita mulai. Jadi di sini di selanjutnya, mari berdiskusi tentang kalimat penumpang cita-cita untuk murid. Mungkin kemarin sudah berdiskusi dengan Bu Ratna, jadi hari ini kita bisa mengulang kembali, atau mungkin nanti mau ditambahkan, atau mungkin kita diskusikan bersama, ya, Bapak Ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, mungkin masih ingat kemarin yang sudah didiskusikan, kita memimpikan murid yang seperti apa? Berkarakter. Oke, bisa dibantu untuk notulen. Yang pertama berkarakter, kemudian yang kedua disiplin. Luar biasa. Apalagi ibu-ibu, Bu Uci? Berjiwa pemimpin. Bisa. Apalagi beriman dan bertakwa. Mungkin ada lagi sopan santun, memiliki sopan santun. Bu Rina. Atau ada tambahan lagi ibu-ibu? Sudah. Oke, kita lanjut di kalimat penumpang berikutnya. Kita percaya bahwa murid adalah, nah, kira-kira kita isi dengan apa ini? Ibu-ibu, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Mungkin bisa mengingat kira-kira kemarin kita mengisi apa ya? Tidak bodoh. Oke, kemarin ada. Tidak ada murid yang bodoh. Oke, murid, semua murid berbeda, unik, ya, memiliki keunikan masing-masing. Kemudian tadi tidak ada murid yang bodoh. Mungkin ada lagi yang masih diingat atau mau ditambahkan, monggo. Kreatif. Kreatif. Selanjutnya memiliki inovasi. Inovatif. Masih ada lagi mungkin ibu-ibu? Ya, kita percaya bahwa murid adalah atau sudah cukup? Sudah cukup. Kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Di sekolah kita mengupayakan Nah, kira-kira kita mengupayakan apa saja untuk di sekolah kita? Yang pertama, kita mengupayakan siswa yang berakhlak baik. Di sekolah kita mengupayakan siswa yang berakhlak baik. Selanjutnya disiplin. Jujur. Mungkin Bu Santi ada tambahan lagi? Mau menghormati gurunya. Sopan santun. Nah, mungkin ada tambahan lagi Bu Ferry mungkin?
berani gitu. Iya. Tadi bisa diulangi Bu Ratna? Di sekolah kita mengutamakan siswa berakhlak baik, disiplin, jujur, menghormati orang lain, dan sopan santun. Dan sopan santun. Oke, saya kira cukup ya. Kemudian selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa alhamdulillah ini listriknya dari tadi mati dan sekarang sudah nyala lagi. Ya, alhamdulillah. Oke. Bisa kembali lagi ke topik ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ia harus taat peraturan. Oke, yang pertama. Oke, mentaati peraturan. Selanjutnya, menuntut ilmu itu penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu itu penting. Yang ketiga, butuh perhatian. Ya, gitu. Butuh perhatian dan kasih sayang. Ada lagi mungkin? Butuh didampingi, butuh didampingi. Sudah berapa poin, Bu Ratna? 4 poin. Ya, ada tambahan lagi mungkin, ibu-ibu, tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa butuh dukungan dan motivasi. Boleh, bagus kan? Sudah cukup atau masih mau menambahkan lagi? Sudah cukup? Ya. Baik. Ya. Selanjutnya, pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke, boleh. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perubahan, boleh. Selanjutnya, mengikuti perubahan, mengikuti perkembangan zaman. Ada lagi? Yakin untuk uji mungkin mau menambahkan? Bu Verina, Bu Septi. Butuh belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan peserta didik ke arah lebih baik. Betul. Yakin, sangat yakin ya Bu Sofi. Kemudian ada tambahan lagi, Bu Rina? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini hampir sama dan mirip, tetapi mungkin bisa kita isikan lagi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang kita yakini tentang sekolah kita. Paham bahwa mungkin mengingat yang kemarin, hasil diskusi kita yang kemarin bisa di Bu Ani, Bu Ratna. berdiskusi
Yang pertama tuh SD kita mampu bersaing. Lalu yang kedua itu mengembangkan bakat minatnya. Lalu berakhlak, setiap anak atau setiap murid itu harus berakhlak yang baik, dan sekolah kita itu mampu lebih baik dari sekolah lain. Seperti itu ya, itu hasil dari diskusi kemarin. Itu mungkin bisa kita samakan ya, ibu-ibu. Kita benar-benar paham dengan, maksudnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah kita ini mampu bersaing, sekolah kita mampu untuk menjadi lebih baik. Kemudian sekolah kita anak-anaknya mampu mempunyai akhlak yang baik, seperti itu ya. Ada 4 poin tadi hasil dari diskusi kemarin. Nah, selanjutnya setelah kita melengkapi kalimat rumpang tadi, ibu-ibu, ini kita simpulkan kira-kira kesimpulan kita tentang gambaran murid di masa depan kita itu apa? Kira-kira kesimpulan dari yang sudah kita diskusikan tadi, kesimpulannya apa kira-kira? Monggo, Bu Sofi mungkin. Kalau saya itu dari gambaran saya itu akan selalu merasakan untuk datang ke sekolah, bertemu dengan gurunya yang cantik, datang dengan kebiasaan senyum, saling kenal gurunya, terus sampai di kelas mereka belajar dengan senang, ceria, gurunya juga senang, itu yang saya. Terus tapi ya harus berusaha untuk menyenangkan anak-anak. Di kelas itu mereka semua itu berlomba-lomba untuk mengikuti pelajaran dengan senang, gitu loh maksud saya. Ya, ya. Jadi kesimpulannya gambaran musik murid di masa depan itu murid yang selalu menjadi dirinya sendiri, itu ya Bunda ya, selalu memimpikan datang ke sekolah, bertemu dengan gurunya. Iya. Teman-temannya. Iya. Ya, jadi itu gambaran murid di masa depan. Ya, betul. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Sudah cukup diwakili kan, ya? Ya, memang itu ada impian kita bersama, ya. Bahwa anak-anak itu, kita inginnya anak-anak itu kalau datang ke sekolah itu tidak dengan perasaan yang tertekan, tapi dia datang dengan penuh semangat, bertemu dengan gurunya, pulang juga senang cerita ke orang tuanya, gitu ya. Iya, iya. Penuh kesadaran, iya. Oke, kita lanjutkan Ibu di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya kita mengingat kembali tentang visi yang ada di sekolah kita di SDN Tulus, Gampeng Rejo, yang berbunyi berkualitas, literat, berkarakter, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli lingkungan dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang mari diskusikan. Ada 2 poin Bapak Ibu ibu-ibu yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah apakah visi sekolah kita selama ini itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang sudah disampaikan Bu Sofi tadi. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Mungkin Bapak Ibu kemarin 2 poin ini sudah kita diskusikan bersama dan sudah mendapatkan hasil. Apakah bisa diingat kembali? Mungkin ada yang ditambahkan atau tidak ya? Dari visi yang sudah ada dan juga visi yang sudah ada perubahan kemarin dengan Bu Ratna pada saat mendiskusikan visi, apakah ada tambahan atau masih tetap dengan visi lembaga kita yang lama? Kemarin sudah disepakati Bu, ada tambahan. Bisa Kemarin sudah disepakati bersama. Kalau visi sekolah itu kita ditambahkan dengan
cakap teknologi. Oke, cakap teknologi nggih. Berarti yang awalnya berkualitas, literat, berkarakter, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, peduli lingkungan dan menciptakan profil pelajar Pancasila berubah menjadi bagaimana Bu? Sama terus yang cakap teknologi itu. Oh, ditambah cakap teknologi. Berarti setelah peduli lingkungan kemudian menciptakan profil pelajar Pancasila yang cakap. oh, mantap, menciptakan profil pelajar Pancasila yang cakap teknologi, makaten nggih. Nggih. Jadi ketika kita menentukan visi, apakah kita memakai visi yang kemarin atau mau ada perubahan lagi? Mungkin ibu-ibu sama nggih? Sama, kita sepakat untuk sama seperti visi lembaga kita yang lama hanya ditambahkan dengan cakap teknologi karena di zaman sekarang ini memang kita sangat membutuhkan teknologi berkembang dengan sangat pesat dan kita perlu mendampingi anak-anak untuk tetap cakap. Cakap bukan berarti menggunakan teknologi dengan semaunya, tetapi tetap dalam hal yang positif seperti itu, nggih. Baik, jadi visi yang disimpulkan semuanya sudah setuju ya kemarin dengan visinya ya. Berarti kita lanjutkan. Mungkin bisa dituliskan. Oh, dituliskan. Ya. Saya tuliskan ya visinya. Ini visi kita yang baru setelah perubahan kemarin. Peduli lingkungan, kemudian cakap teknologinya di sebelah sini atau setelah profil pelajar Pancasila itu? Berkualitas, literat, berkarakter, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, peduli lingkungan, cakap teknologi seperti itu, nggih. Teknologi dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Seperti ini, nggih. Kemarin kita perubahan visi yang sudah kita buat yaitu ditambahkan dengan ini, cakap teknologi. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Karena semuanya sudah setuju, dilanjutkan dengan rincian sikap atau perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang sesuai dengan visi yang sudah dirumuskan. Mungkin sikap atau perilaku yang seperti apa? Ini bisa murid, perilaku atau sikap murid, bisa perilaku guru, kepala sekolah, atau orang tua. Kira-kira bisa kita diskusikan bersama. Berakhlak mulia, dari kepala sekolah, guru, tapi juga murid, semua saling berakhlak mulia. Semuanya, ya, semua bisa murid, bisa guru, bisa kepala sekolah, dan juga orang tua mempunyai akhlak yang mulia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tutur kata yang santun. Bisa tutur kata yang santun. Kemudian sikap untuk memotivasi atau mendukung. Bisa. Selanjutnya, poin sudah 3 deh beratnya. Mungkin ada tambahan
Tadi ada berakhlak mulia, saling mendukung, kemudian santun. Oke. Ada lagi sikap atau perilaku. Ya, rincian yang sesuai dengan visi yang sudah dirumuskan. Kira-kira sikapnya yang seperti apa? Gitu. Sikap rincian, sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang sesuai dengan visi yang sudah kita rumuskan ini. Mau bekerja sama atau mampu berkolaborasi, mampu berkolaborasi. Oke, terima kasih. Itu sikap-sikap rincian sikap-sikap yang kita refleksikan dari visi yang sudah kita buat kemarin. Kemudian di halaman selanjutnya, ibu-ibu bisa dibuka di halaman selanjutnya tentang inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kira-kira inisiatif perubahan yang seperti apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah yang sudah ada ini? Inisiatif perubahan yang bisa dilakukan. Mungkin dari Ibu Uci atau Bu Sati memberi teladan apa inisiatif perubahan. Iya, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Kira-kira perubahan seperti apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi kita ini? Atau mungkin bisa diingat dari hasil diskusi kemarin, Ibu-ibu. Mau berpendapat? Kemarin kan budatnya sudah mengambil pembiasaan. Nah, kalau yang Bani ini yang lain selain pembiasaan. Oke. Banyak lagi. Monggo. Ya, selain pembiasaan. Karena apa? Mari kita diskusikan sama-sama ya. Apa? Kan kita bisa membantu kan. Oke. Kita baru maunya apa? Tentang lingkungan. Berarti inisiatif perubahan itu yang kita tekankan kepada lingkungan, Mungkin ada yang lain? Pembinaan akhlak di karakter. Kemarin diskusi dengan Bu Ratna sudah karakter, Mungkin yang lainnya, kita ambil yang bagian mana? Usul Bu Eni. Saya Saya setuju dengan pendapatnya Bu Eni tadi, misalkan membiasakan. Kalau karakter kan luas, mungkin bisa lebih konkretkan seperti tadi yang kita bahas di sebelumnya, kita membahas sikap atau perilaku. Ada poin tutur kata yang santun. Nah, menurut saya ini hal penting untuk kita biasakan di zaman sekarang. Melihat anak-anak itu tutur katanya perlu kadang dengan guru itu seperti dengan teman. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Kadang dengan teman pun menggunakan bahasa yang misalkan kasar atau tidak seharusnya seperti itu. Usul saya adalah prakarsa perubahannya itu tentang pembiasaan tutur kata yang santun, atau mungkin istilahnya apa? Pembiasaan untuk berkata yang santun, berkata yang santun, sikap santun, berarti prakarsa perubahannya
berarti prakarsa perubahan yang kita buat, kalau kemarin tentang karakter ya, prakarsa perubahan. Kira-kira berarti kita lebih meningkatkan atau meningkatkan bagaimana Bapak Ibu tentang tutur kata yang santun? Itu mungkin dari karakter, penjabaran dari karakter atau terus apa yang Oh penjabaran dari masuk di karakter kalau itu. Kalau mungkin tentang Bu Emi tadi lingkungan, yang lingkungan, kita lebih tekankan kepada yang lingkungan, peduli kepada lingkungan. Berarti prakarsa perubahannya meningkatkan sikap peduli lingkungan, kata meningkatkan sikap peduli kepada lingkungan. Ini prakarsa perubahan yang kita ambil, kemudian kita coba aplikasikan kepada bagja. Bagja itu adalah yang membantu kita untuk melakukan sesuatu yang kita titik beratkan kepada peduli kepada lingkungan ini. Nah, bagja itu singkatannya yang pertama adalah B. B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Kira-kira pertanyaan yang meningkatkan sikap peduli kepada lingkungan bagaimana ya Bapak Ibu? Ibu-ibu. Sudahkah anak-anak melaksanakan piket? Bisa. Sudahkah anak-anak melaksanakan piket? Kemudian tindakannya atau jawabannya dari pertanyaan tersebut? Sudah, tapi belum maksimal. Sudah, tapi belum maksimal. Sudah, tapi belum maksimal. Yang selanjutnya ambil pelajaran. Bagja B kemudian A. A-nya adalah ambil pelajaran. Nah, pertanyaannya ambil pelajaran yaitu untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Kira-kira seperti apa ibu-ibu ambil pelajaran kita? Pertanyaan untuk mengambil pelajaran. Berarti atau siapa yang sudah peduli kepada lingkungan seperti itu? Siapa yang sudah peduli kepada lingkungan? Semua warga. Tadi siapa yang harus? Semua warga. Siapa yang harus peduli? Selanjutnya bagja ke G yaitu gali mimpi. Itu berisi tentang menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Kita berangan-angan di bagian gali mimpi ini ibu-ibu. Kira-kira pertanyaan seperti apa untuk menggali mimpi kita? Jika semua peduli lingkungan. Bagaimana lingkungan di sekitar, bagaimana keadaan lingkungan di sekitar kita apabila seluruh warganya peduli kepada lingkungan? Seperti itu, berarti jawabannya akan tercipta lingkungan yang bersih, yang sehat. Tidak ada sampah berserakan, nyaman,
Jadi nyaman, bersih, tidak ada sampah berserakan. Oke. Nah, berikutnya adalah jabarkan rencana. Kira-kira di bagian jabarkan rencana ini langkah-langkah konkret, langkah-langkah nyata yang kita perlukan. Kira-kira pertanyaannya seperti apa, Ibu-ibu? Apa yang bisa kita lakukan agar apa yang bisa kita lakukan untuk agar tercipta warga yang peduli lingkungan, seperti itu, nggih. Agar tercipta warga yang peduli lingkungan, nggih. Agar tercipta warga yang peduli lingkungan. Kemudian kira-kira jawabannya, Bapak Ibu, melakukan Jumat bersih. Oke, Jumat bersih. Menanam pohon, oke, sudah dilakukan. Oke, penghijauan, oke, sudah dilakukan di kelas 4 kemarin. Menanam sayur-sayuran. Ya. Oh, kemarin kelengkeng juga. Luar biasa sekali. Oh, mengelola sampah, oke. Mengelola sampah di daur ulang sampah. Selanjutnya atur eksekusi, Ibu-ibu, atur eksekusi. Kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencapai rencana kita itu seperti apa? Pertanyaan pemantiknya, siapa saja yang terlibat? Mungkin ada lagi? Kapan pelaksanaannya? Kapan pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Siapa yang memonitoring? Untuk jawabannya, siapa yang terlibat berarti semua warga, semua warga sekolah. Kemudian kapan dilaksanakannya? Biasanya kita setiap 1 minggu sekali di hari Jumat, Jumat bersih tadi. Kemudian yang memonitoring, guru, Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas diskusinya hari ini. Meskipun sudah siang tapi masih tetap bersemangat dan saling berpendapat. Terima kasih atas semua pendapatnya. Saya kembalikan kepada Bu Ibu. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu dan juga untuk ibu-ibu yang ada di sini. Ini tadi Pak Sofananya izin undur diri karena ada kegiatan apa terkait ini doakan purna itu untuk melengkapi data-datanya. Tidak apa-apa, tetapi penjelasan semua yang ada di sini sudah dapat melaksanakan diskusi dengan luar biasa walaupun tanpa Bapak Sofana, begitu Nah, dari hasil diskusi bersama Bu Hani hari ini yaitu visi yang dihasilkan adalah berkualitas, literat, berkarakter, iman dan takwa kepada Allah SWT, peduli lingkungan, cakap teknologi dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Berarti di sini visinya sudah disempurnakan dari visi sekolah yang sudah ada, kemudian digali lagi mimpi-mimpi penjenengan semua yang ada di sini dan juga hasil dari visi yang dihasilkan diskusi bersama Bu Ratna. Jadi ini lebih konkret. Nah, nanti dengan bersama-sama penjenengan semua yang ada di sini berkolaborasi dan bergotong royong mencapai visi ini. Tidak menutup kemungkinan nanti visi yang ini akan bisa bertambah lagi apabila apa yang penjenengan impikan itu bertambah. Seperti itu, Nah, selanjutnya terkait
prakarsa perubahan. Kalau yang kemarin itu terkait karakter, karakter yang dititik beratkan. Kalau hari ini dengan Bu Hani meningkatkan sikap peduli kepada lingkungan. Nah, tadi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Jumat bersih, terus kemudian ada penghijauan. Nah, itu. Nah, ini apakah sudah masuk program sekolah Bapak Ibu semua yang prakarsa perubahan ini? Belum, Nah, kalau belum nanti mungkin tahun depan bisa dimasukkan ke dalam program sekolah sehingga kelanjutannya ini akan terrealisasi seperti itu. Kalau misal belum menjadi program sekolah, terkadang itu komitmennya kurang seperti itu tapi kalau sudah menjadi program sekolah pasti akan dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu, ibu-ibu semua Bapak sudah mengundurkan diri tidak apa-apa. Terima kasih untuk dukungannya terhadap Bu Hani pada siang hari ini sampai akhir, tetap semangat. Kemudian mohon maaf mungkin dari saya atau Bu Hani ada kesalahan dalam tutur kata dan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ini dokumentasi foto bersama.